Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli, bab mandi. Ta'riful ghusli lughatan. Ta'riful ghusli pengertian mandi, lughatan menurut bahasa. Utawi pengertian adus ing dalem mungkuh bahasa. Secara bahasa, pengertian mandi adalah as-sayalanu, yaitu mengalirkan. Ya. Wa syar'an, dan menurut istilah syara, mandi itu pengertian panjangnya adalah ta'mimu jami'il badani, meratakan ke seluruh badan, bil ma'i, dengan air, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, dengan niat tertentu. Jadi secara pengertian syara, bahwa mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Jadi bisa kita tarik pengertian bahwa ada beberapa orang yang mungkin niatnya memang mandi, tapi ada bagian tubuhnya yang ia tidak basahi, yang tidak terkena air. Kayak orang biasanya mandi tidak membasahi bagian rambutnya. Maka secara syara, secara pengertian mandi menurut syara atau menurut fikih, itu belum bisa dikatakan mandi. Karena yang namanya mandi ini tadi, ta'mimu jami'il badani bil ma'i. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Ketika ada yang tertinggal, misalnya rambutnya tidak dibasahi, maka itu bisa jadi bukan termasuk pengertian dari mandi. Ya, jadi itulah pengertian mandi secara fikih, secara syara, yaitu harus ke seluruh tubuh. Kalau tidak ke seluruh tubuh, maka tidak bisa dikatakan mandi. Al-farqu bainal ghusli wal ghusli. Perbedaan antara bahasa ghusli dan bahasa ghusli. Hurufnya sama. Ghin, sin, lam. Ghin, sin, lam. Ghin, sin, lam. Tapi harakatnya berbeda. Yang ini ghusli, yang ini ghusli, yang ini ghusli. Nah, lantas perbedaan ini itu bisa menjadikan kepada perbedaan arti. Karena dalam kaidah bahasa Arab bahwa ketika berubahnya suatu susunan kalimat, maka itu akan merubah terkait artinya. Kenapa? Ketika ada orang melafalkan bahasa Arab, itu harus sesuai dengan harokatnya, harus sesuai panjang pendeknya. Karena nanti akan dikhawatirkan ketika orang itu berbicaranya salah, berbicaranya harokatnya itu berbeda, itu artinya pun akan berbeda. Yaitu pun yang terjadi pada al-ghusli dan al-ghusli. Kita lihat perbedaannya. Al-ghuslu bid-dombi. Lafad al-ghuslu dengan cara didomah huruf ghinnya atau huruf fa fi'ilnya. Artinya adalah ta'mimu jami'il badani bil ma'i. Meratakan ke seluruh tubuh menggunakan air. Meratakan ke seluruh tubuh menggunakan air. Nah ini, kalau bahasa Arabnya itu al-ghuslu menggunakan dhammah, maka itulah yang dinamakan mandi. Meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, lantas perbedaannya dengan kata al-ghuslu, dengan kata yang bil fathi, ghinnya itu dibaca fathah, ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Jadi kalau menggunakan kata al-ghuslu, ghinnya itu dibaca fathah, maka artinya bukan mandi, tapi artinya hanya membasuh sebagian anggota badan. Jadi kalau ada orang mandi tapi rambutnya tidak basah, maka itu bukan ghuslu namanya, tapi ghuslu. Karena ghuslu itu artinya adalah sebagian anggota badan yang dibasuh. Al-ghuslu. Kalau al-ghuslu yang di atas, ini artinya meratakan air ke seluruh tubuh. Jami'il badani bil ba'i. Terakhir, al-ghuslu bil kasri. Kalau lafad al-ghuslu dengan cara membacanya dibaca kasroh,
maka dia ismun lima yudofu ilal ma'i. Nama bagi sesuatu yang disandangkan atau yang disenderkan kepada air. Min sobunin au ghairihi. Seperti halnya sabun dan selain sabun. Jadi kalau al-ghislu itu adalah peralatan atau ibaratnya pelengkap dalam kita melakukan mandi. Ya, jadi yang disandingkan dengan air. Makanya di sini disebutkan dengan kata sobun, yaitu sabun, au ghairihi, atau seperti selainnya sabun kayak sampo, pasta gigi dan sebagainya. Sabun untuk membersihkan kemaluan, sabun untuk cuci muka, sabun untuk misalnya ketiak dan untuk anggota badan yang dikhususkan, maka itu kita sebutkan dengan al-ghislu. Nah, itu harus kita pahami bersama bahwa harokat-harokat yang berbeda bisa mempengaruhi dalam pengertian apa namanya kalimat itu sendiri. Jadi khawatir nanti ketika kita berbicara bahasa Arab, justru orang Arabnya menertawakan kita. Ya, karena kita seolah-olah benar padahal secara harokat kita salah. Nah, itulah yang harus diperhatikan dalam pelafalan bahasa Arab. Kita harus tahu betul harokatnya seperti apa. Karena buktinya dari kata al-ghuslu, dan al-ghislu saja itu bisa berbeda makna. Jadi al-ghuslu untuk mandi secara keseluruhan tubuh, kemudian al-ghuslu itu untuk mandi atau untuk membasuh hanya bagian tubuh tertentu, tidak seluruhnya, dan al-ghislu itu untuk sesuatu yang disandingkan dengan air. Jadi ibaratnya pelengkap dalam melakukan mandi, salah satunya adalah sabun dan pelengkap yang lainnya seperti sampo, sabun pencuci muka dan selainnya. Akamul ghusli khamsatun. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang lebih tinggi, seperti halnya hal-hal yang mewajibkan mandi, maka kita harus ketahui bersama dulu bahwa hukum mandi itu dalam struktur hukum fikih itu akan berbeda hukumnya sesuai dengan penyebab, sesuai dengan tujuan. Ya, makanya pengarang kitab ini kemudian menyusun hukum mandi tersebut tidak hanya satu, tapi ada khamsatun, 5. Beberapa hukum mandi ada 5. Yang pertama wajibun. Hukum mandi bisa jadi wajib. Salah satunya yang menyebabkan mandi wajib itu adalah idza nadharul ghusla al-masnuna. Jika ada seseorang bernazar mandi yang disunahkan. Contoh, mandi sunnah itu salah satunya adalah mandi hendak melaksanakan sholat Jumat. Itu mandinya mandi sunnah. Asal muasal dari mandi tersebut memang sunnah. Tapi dikarenakan ada nazar. Contoh, jika aku lulus SNBT, jika aku lulus SNBP, jika aku lulus ujian mandiri di kampus A, kampus B, kampus C, maka aku akan mandi sebelum sholat Jumat. Nah, asal muasal hukum mandinya itu sunnah. Tapi dikarenakan ada nazar darinya bahwa jika dia lulus maka dia akan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, maka hukum mandi yang awalnya sunnah tersebut berubah menjadi wajib. Jadi apapun hukumnya, kalau sudah dinazarkan maka hukumnya berubah menjadi wajib. Ya, apapun yang sudah dinazarkan maka hukumnya akan berubah menjadi wajib. Apapun itu peribadahannya, walaupun tadinya sunnah, walaupun tadinya mubah, kecuali hal-hal yang diharamkan. Kalau hal-hal yang diharamkan itu nantinya malah wajib untuk menghindarinya. Contoh, kalau saya lulus SNBT, maka saya akan mentraktir teman-teman saya untuk ke diskotik, kita minum minuman keras. Nah, itu baru bagian dari nazar yang tidak diperkenankan untuk dilakukan. Lanjutkan, wa fi halatin sittin.
dan dalam hal-hal yang ada 6. Ya. Salah satunya minha, sebagian dari hal-hal 6 yang mewajibkan mandi tersebut adalah khurujul maniyyi, yaitu keluarnya sperma. Nah, selain mandi wajib itu dikarenakan nadar, maka akan ada mandi wajib juga yang dikarenakan hal-hal yang disebutkan nanti yang berjumlah 6. Yang salah satunya itu adalah keluarnya sperma. Jadi keluarnya sperma itu bisa menjadikan hukum mandinya menjadi wajib. Karena apa? Karena ketika hendak melakukan ibadah yang diharuskan untuk suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka yang menjadi faktor sah atau tidaknya ibadah tersebut itu mengikuti wajib. Kaidah fikihnya ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna kewajibannya tersebut kecuali dengannya, maka nyahnya tersebut itu hukumnya wajib. Kayak wudhu wajib nggak? Secara hukum wudhu itu bisa jadi tidak wajib. Tapi karena kita hendak melaksanakan sholat, yang sholatnya itu harus terhindar dari hadas kecil, maka hukum wudhu yang tadinya bisa jadi sunnah, itu berubah menjadi wajib. Ya, gitu ya. Jadi hukum wajibnya itu karena ada faktor eksternalnya. Yang kedua, mandubun. Hukumnya itu dianjurkan atau disunnahkan. Kaguslil jum'ati, kayak mandi hendak melaksanakan sholat Jumat, atau mandi pada hari Jumat, wal idaini, dan mandi ketika hendak sholat Id. Jadi ketika ada orang hendak sholat Jumat, hendak sholat Id, itu hukum mandinya adalah sunnah. Hukum mandi orang mau sholat Jumat, mau melaksanakan sholat Id, itu hukumnya sunnah. Tapi saya ulangi lagi, jika mandinya tersebut tidak dinadar. Kalau mandinya dinadar dengan ada ikatan-ikatan nadar, maka nanti mandinya yang tadinya hukumnya sunnah kayak mandi Jumat dan mandi sholat Id itu, hukum mandinya bisa berubah menjadi wajib. Kita lanjutkan yang ketiga, mubahun, hukumnya mubah. Bagaimana hukum mandi itu bisa menjadi mubah? Boleh ya, artinya boleh di sini itu tidak terkena hukum wajib dan tidak terkena hukum sunnah. Artinya mandinya nanti tidak dapat pahala. Mana mandi tidak dapat pahala tersebut? Idza kana litabarrudi aw tanadzufi. Jika orang tersebut mandinya dengan niat tabarrud. Tabarrud itu niat mandi hanya untuk ngedinginin badan. Di tengah cuaca yang sangat panas, kemudian kita pengen mandi biar adem, biar badan kita menjadi tidak panas, maka mandinya namanya mandi tabarrud. Nah, mandi tabarrud ini hukumnya mubah, tidak mendapatkan pahala, karena bukan mandub, bukan sunnah, dan bukan wajib. Awit tanadzufi, atau mandinya karena pengen bebersih aja, karena badannya kotor, karena badannya kurang bersih, maka mandi tanadzuf atau mandi tabarrud tersebut itu sebagai hukumnya mandi mubah atau mandi yang dibolehkan. Orang habis kerja, pulang kerja, badan kotor, bau keringet, kemudian mandi. Nah, mandinya itu hukumnya mubah. Mandinya hukumnya tidak mendapatkan pahala karena hanya tanadzuf, karena hanya tabarrud. Tabarrud, tanadzuf, tabarrud itu untuk mendinginkan badan, tanadzuf itu untuk membersihkan badan. Bagaimana kemudian bisa dapat pahala? Nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Bisa dapat pahala itu ada ketentuannya. Biduni niyatin sholihatin, tanpa adanya niat ibadah. Tanpa adanya niat ibadah. Nah, tanpa adanya niat ibadah inilah yang menjadikan hukum mandi mubah tersebut tidak mendapatkan bagian pahala. Kalau kemudian mandi tabarrudnya atau mandi tanadzufnya ini dia niatkan untuk bebersih karena hendak melaksanakan sholat, untuk ngadem-ngadem karena pengen baca Al-Quran,
untuk ngadem-ngadem karena pengen enak supaya nanti masuk ke masjidnya, maka yang tadiannya mandinya ini mubah, tidak mendapatkan pahala karena diniatkan untuk melaksanakan sholat mandinya, diniatkan untuk masuk masjid mandinya, diniatkan untuk enak baca Al-Qur'annya, maka sekalipun hukumnya mubah, itu bisa berubah menjadi hukum sunnah. Artinya, kalau dia berniatkan untuk kebaikan, untuk ibadah, mandinya tersebut mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, para para pengikut atau para follower saya atau para subscriber saya di channel YouTube saya ini, supaya semua perbuatan kita itu bernilai ibadah, maka selalu selipkan niat ibadah dalam semua perbuatan kita. Ketika makan, makan itu hukumnya mubah. Ya, makan itu hukumnya mubah. Kemudian kita niatkan makan ini agar kita kuat untuk taat kepada Allah. Maka makan kita yang tadinya hukumnya mubah bisa menjadi mendapatkan pahala. Karena kita niatkan untuk ibadah. Sama seperti halnya mandi ini. Mandi yang tabarruk tanadzuf itu awalnya memang tidak mendapatkan pahala. Tapi karena diniatkan agar bisa ibadah, agar enak untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mandinya bisa mendapatkan pahala. Ya dapat adem, ya dapat bersih, plus dapat pahala. Itulah ada kaidah fikih kemudian mengatakan bahwa niat itu membedakan antara mana ibadah dan mana adah. Mana ibadah dan mana adat. Kalau adat, kebiasaan kita itu nggak berpotensi dapat pahala ibadah. Tapi kalau niatkan ibadah, maka sekalipun itu adat, itu akan mendapatkan nilai pahala. Ya. Kita tidur mubah, tapi tidur kita bisa jadi pahala jika kita niatkan untuk ibadah. Makanya segala sesuatunya itu innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya mau apa. Kalau niatnya untuk kebaikan, maka semuanya akan berpotensi jadi pahala. Ya, jadi jangan lupa kita sematkan selalu dalam setiap perbuatan-perbuatan kita yang sebenarnya secara keumuman itu bukan ibadah, tapi kita niatkan itu untuk ibadah, maka insya Allah catatan amal kebaikan kita itu akan bertambah banyak. Padahal kita hanya melakukan ibadah-ibadah yang ada kebiasaan kita sehari-hari, minum, makan, tidur, mandi dan seterusnya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa niat itu membedakan mana adat dan mana ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah, maka adat kebiasaan kita bisa menjadi nilai ibadah. Yang ketiga, makruhun. Hukumnya makruh, sebisa mungkin untuk ditinggalkan. Semaksimal mungkin kita usaha untuk tidak kita lakukan itu, yaitu al-ghuslu bil inghimasi lis-shaimi. Mandi dengan cara nyelam bagi orang yang berpuasa. Mandi dengan cara nyelam bagi orang yang berpuasa. Nah, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang dalam keadaan berpuasa, baik puasanya itu puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah, maka makruh hukumnya mandi dengan cara nyelam. Maka makruh hukumnya mandi dengan cara nyelam. Ya, batal enggak puasanya? Puasanya tidak batal. Ada orang mandi kemudian nyelam di tengah-tengah bulan puasa, dalam keadaan berpuasa, siang hari, mandinya nyelam, maka puasanya tidak batal jika tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Tapi mohon maaf, dia terkena hukum yang ini, terkena hukum yang makruh. Ini makruhun, hukumnya makruh sebisa mungkin. Kalau dalam keadaan berpuasa, makanya kita kurangi dulu renangnya, kita kurangi dulu mandi-mandi di kalinya, mandi di sungainya, karena itu berpotensi terkena hukum makruh, bahkan bisa jadi puasanya batal karena khawatir ada air yang masuk ke dalam anggota tubuh kita. Padahal kita bisa saja mandi tanpa melakukan nyelam. Ya.
Kita lanjutkan. Yang kelima, hukumnya adalah haramun ma'asihati. Mandinya hukumnya haram, dapat dosa mandinya, tapi sah. Mandinya haram, tapi sah. Idza kana bima'in maksubin. Kalau kemudian airnya itu boleh nyolong, boleh nyuri. Nah, adakah orang mandi boleh nyuri? Ada. Contohnya adalah ada orang pasang kilometer PDAM atau kilometer AETRA. Kalau di saya, di daerah saya di Tangerang itu ada dua, yaitu PDAM dan AETRA. Itu dia pasang PDAM, dia pasang AETRA, tapi dia memanipulasi hitung-hitungan yang ada pada meteran di luarnya itu, atau meteran pengukur debit air yang kita gunakan dimanipulasi. Maka hukum airnya kan air haram karena hasil mencuri. Bagaimana kemudian kita mandi menggunakan air tersebut? Apakah mandinya sah? Mandinya sah nih, ma'asihati, sah mandinya, tapi hukum mandinya haram. Ini pun terjadi bagi wudhu, sama, wudhu juga sama. Wudhu kita gimana kalau misalnya menggunakan air yang haram? Wudhu menggunakan air yang haram pun itu wudhunya tetap sah, tapi hukumnya haram. Wudhunya sah, tapi hukumnya haram. Artinya ada potensi kita melakukan dosa. Lantas bagaimana ibadahnya? Ya nanti itu mah urusan pahala dan dosanya kita hitung-hitungan nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, di yaumil hisab. Apakah lebih banyak nilai ibadahnya atau lebih banyak nilai nilai dosanya, nanti dihisab kita nanti di yaumil qiyamah. Maka sebisa mungkin kita menggunakan hukum atau menggunakan air itu yang jelas-jelas halalnya. Kayak contoh, ada beberapa rest area atau ada beberapa masjid yang memang memberikan ketentuan bahwa dilarang mandi. Kemudian kita mandi, maka itu kita sudah menyalahi aturan. Artinya kita menggunakan air yang airnya itu hukumnya haram, lighairihi. Haram karena aturan, ya bukan karena haram karena zatnya. Jadi mandinya hukumnya sah, tapi dengan hukum haram. Ya, itu hukum mandi yang kelima. Lantas ada nggak yang haram tapi nggak sah? Ada, kita baca lanjutannya. Haramun ma'a adami sihati. Hukumnya haram plus nggak sah. Hukumnya haram plus nggak sah. Idza kanat haidun biniyati ta'abbudi. Jika kemudian orang itu haid, nah mandinya untuk mandi ibadah. Ya. Dia sedang haid tapi mandinya untuk mandi ibadah, kayak mandi untuk menghilangkan hadas besar. Oh ya, tidak bisa. Hukum mandinya itu haram plus mandinya juga nggak sah karena dia masih dalam keadaan haid, kecuali dia itu mandi untuk min ghuslin nusikin wa'idin wa ghairihima. Kecuali dia mandinya itu untuk mandi seperti peribadahan yang tidak harus dilakukan dengan keadaan tubuh bersih dari hadas haid. Contoh, ada orang berangkat haji kemudian hukum sedang haid. Dia ada kesunahan namanya sunnah mandi ketika memasuki kota Mekah. Nah, sekalipun dia dalam keadaan haid, tapi mandinya tetap mendapatkan hukum sunnah. Itulah karena mandi menghormati masuk kota Mekah, atau Aid, mandi untuk sholat Aid. Karena ketika Aid itu hari-hari Aid, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu orang baik kecil, tua, gede, laki-laki dan perempuan, baik yang sedang haid ataupun yang sedang tidak haid, itu dianjurkan semuanya keluar. Nah, ketika dia dalam keadaan haid kemudian mandi di hari Idul Fitri tersebut untuk mendengarkan khutbah Jumat, maka tetap mandinya hukumnya sah. Mandinya tetap dapat mandi yang mandub, mandi yang disunahkan, sekalipun dia dalam keadaan haid. Ya, nah yang di sini haramun ma'adami sihah itu ketika mandinya dia lakukan untuk membersihkan hadas besar karena ingin sholat, contohnya.
ya, itu hukum mandinya haram plus tidak sah. Tapi kalau gara-gara ibadah-ibadah kayak tadi mau masuk kota Mekah, mau masuk kota Madinah, menghadiri sholat Aid dan lain-lain, itu baru mandinya hukumnya sah, sah bukan menghilangkan hadas besar, tapi sah untuk mandi kesunahan. Ya, seperti itu ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan silakan ketik di kolom komentar sebelum live ini kita tutup. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikut.